Sahabat yang baik, sebagai orang percaya, fokus hidup kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri, apalagi kesenangan dan nafsu duniawi. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menyediakan waktu sendiri untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Bapa Surgawi. Jadi sahabat, tutuplah hati kita dari hal yang membuat kita tidak fokus kepada Bapa, karena dari Dialah segala berkat dan keselamatan sejati kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Hari ini tema kita adalah sendirian bersama dengan Bapa Surgawi. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa ya, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami menyediakan waktu sendirian bersama dengan Bapa Surgawi. Dan biarlah hari ini melalui firman-Mu mengubah hidup kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius pasal 6 ayat yang ke-6 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Tetapi setiap kali kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan sendirianlah bersama Allah Bapa. Berdoalah kepadanya diam-diam, maka Bapamu yang melihat semua yang kamu lakukan akan membalasmu secara terang-terangan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius pasal 6 ayat ke-7 dari The Passion Translation ya, versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Jika kamu berdoa, tidak perlu mengulang-ulang kata-kata kosong. Berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah, karena mereka mengharapkan Allah mendengar mereka karena banyaknya kata-kata mereka. Amin. Wah, puji Tuhan ya. Jadi bukan soal banyaknya kata-kata kalau berdoa. Istilahnya nggak usah bertele-tele gitu ya. Gitu ya. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan nih
bahwa semua permasalahan yang ada dan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena kita tidak pernah menyediakan waktu atau kita tidak pernah memiliki cukup waktu untuk sendirian bersama dengan Bapa Surgawi. Amin ya. Karena kita terlalu sibuk. Jadi tidak ada waktu sendirian bersama Bapa kita. Penting banget ya. Nah, sehingga semua pilihan, keputusan dan respon serta aktivitas dan gaya hidup kita dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pelayanan itu lebih banyak berasal dari pikiran. Iya. Ya, perasaan dan keinginan kita sendiri. Iya. Yang sebagian besar bukan berasal dari Bapa Surgawi, bahkan bisa juga di luar dari kehendak Bapa Surgawi. Iya, jadi kita akhirnya pakai pikiran kita sendiri, pakai perasaan kita sendiri. Iya, kita memutuskan berdasarkan pikiran kita sendiri gitu ya. Nah, amin. Ini penting banget ya. Dan Yesus sebagai anak Allah mengajarkan kepada kita bagaimana dia selalu intim dan mengutamakan relasinya dengan Bapa di surga ini. Bahkan 90% dari kehidupan Yesus ini sebelum Yesus melayani sampai usia 30 tahun, Yesus menjalani kehidupannya sebagai anak Allah yang untuk selalu menyediakan waktu sendirian bersama dengan Bapa Surgawi. Wow, Yesus selalu menyediakan waktu ya bersama Bapa. Itu bagi Yesus penting banget. Penting ya, sekali ya. Ya, amin sekali ya. Jadi 90% dari kehidupan Yesus sebagai anak Allah, dia lebih banyak menyediakan waktunya untuk belajar mendengar dan melihat dari Bapa Surgawi. Kemudian baru 10% dari waktu hidupnya selama 3,5 tahun itu Yesus melayani dari apa yang dia dengar dan dia lihat dari Bapa Surgawi. Amin. Ini penting banget ya. Jadi porsinya lebih banyak dia mendengar. Dan waktu sendirian bersama baru yang 10% Bapa. dia melayani, melakukan aktivitas. Nah kalau kita enggak. Melayaninya yang 90%. Aktivitas 90% ya. 10%-nya baru kita sediain sisanya ya gitu ya. Jadi Yesus sedang mengajarkan kepada kita nih sebagai orang percaya dan sebagai anak-anaknya betapa pentingnya kita mengutamakan, menyediakan waktu pribadi sendirian bersama dengan Bapa Surgawi. Yaitu kita pergi ke kamar pribadi kita atau pergi ke rumah perbenaran kita. Di mana ini adalah gambaran hati kita yang terdalam. Wow, betul ya. Kegambaran hati kita yang terdalam, kamar pribadi. Kamar pribadi ya. Dan kemudian tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa Surgawi. Artinya kita menutup hati kita dari segala hal yang membuat kita tidak fokus kepada Bapa Surgawi. Iya. Supaya kita bisa fokus berdoa sesuai dengan kebenaran yang dari Bapa Surgawi, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak perlu berdoa bertele-tele dengan mengulangi kalimat kosong seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Jadi kita berdoa dari firman yang jadi rema itu. Iya, karena kita sudah mendengar dan sudah ada bersama dengan Bapa. Jadi sesuai dengan kehendak Bapa ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan masuklah ke dalam kamarmu ini artinya adalah kamar di sini juga dapat merupakan kiasan untuk kita berdoa dari hati kita ya, dari keberadaan kita ya, begitu yang paling dalam yaitu rumah perbendaharaan kita. Oleh karena itu perbendaharaan hati kita yang paling dalam ini harus selalu dipenuhi dengan apa? Kebenaran yang dari Bapa Surgawi. Amin ya. Wah, betul sekali ya. Ketika kebenaran dari Bapa Surgawi yang adalah realitas surgawi, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus itu memenuhi dan menguasai hati kita, maka doa kita adalah doa yang memindahkan kehendak Tuhan dan realita yang di surga terjadi di bumi. Amin. Wah, ini dahsyat banget ya. Jadi doa yang memindahkan kehendak dan realita yang di surga terjadi di bumi. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Yesus adalah teladan hidup kita
Dan Yesus selalu berkata bahwa apa yang dia dengar dari Bapa itu yang dia katakan, dan apa yang dia lihat dari Bapa itu yang dia lakukan dan kerjakan. Itu ada dalam Yohanes pasal 8 ayat 38. Sehingga pelayanan Yesus adalah hasil dan buah dari ia ada sendirian bersama dengan Bapa Surgawi, yaitu Yesus berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Surgawi. Amin. Ini penting banget ya, Penting berdiam diri dan tenang bersama dengan Bapa Bapa Surgawi. Surgawi. Nah, melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai orang percaya kita harus menjadikan sendirian dengan Bapa Surgawi ini sebagai gaya hidup seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Maka setiap pilihan, keputusan, dan langkah hidup kita akan menjadi sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikiannya juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita anak-anaknya. Ketika kita berdoa kepada Bapa Surgawi pada saat kita dalam kelemahan. Dan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh Kuduslah yang akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa Surgawi. Dan Bapa Surgawi yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh Kudus itu, yang berdoa untuk kita orang-orang kudusnya, yang berdoa sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Maka Bapa Surgawi akan menjawab doa kita dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu, ketika kita dalam kelemahan, segera datang kepada Bapa Surgawi dengan berdiam dan tenang, dan mempersilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kehendak Bapa Surgawi melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, supaya kita berdoa sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan, dengan tema Sendirian Bersama dengan Bapa Surgawi. Nah, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya, silakan sayang. Ini dari Roy Mongkol. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Roy. Kita berharap ya, Roy saat ini sedang menyaksikan ya. Demikian isi DM-nya. Saya ingin rajin ke gereja dan pelayanan untuk Tuhan. Tapi pekerjaanku sangat sibuk tiap harinya saat ini, dan saya punya kehidupan sosial yang aktif. Saya jadi kelelahan tiap hari. Hati saya selalu terasa hampa dan merasa berutang sama Tuhan. Gimana ya biar saya bisa menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kepercayaan kepada Tuhan? Wow, luar biasa ya Roy ya, hatinya mau dekat sama Tuhan ya. Roy, kami sangat mengerti bagaimana perasaan Roy yang merasa hampa dan seperti berhutang kepada Tuhan karena kelelahan dengan pekerjaanmu ya. Jadi sesuai dengan tema sendirian bersama dengan Bapa Surgawi, maka mulailah dari hal yang sederhana, yang paling sederhana, yaitu setelah bangun tidur, ambil waktu 5 menit untuk diam dan tenang sejenak dan renungkan satu ayat firman Tuhan saja.
Bisa dari Alkitab atau bacaan saat teduh sambil bersyukur kepada Nah, Tuhan. itu penting ya, sambil bersyukur ya. Iya, Gitu, renungkan ya gitu. Nah, lakukan ini selama 40 hari sampai menjadi kebiasaan. Iya, karena ya, ada Roy, riset ya. katanya kalau udah 40 hari itu bisa jadi Iya. kebiasaan. Iya, gitu menurut ya. riset ya, kalau kita sudah 40 hari itu akan menjadi satu kebiasaan. Iya. Nah, nanti Roh Kudus akan menuntun Roy bagaimana mengelola Iya. waktu dengan seimbang dan bijaksana ya. Iya. Ada satu ayat yang mungkin bisa menguatkan Roy ya di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Demikian dikatakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Iya. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ya. Jadi Roy, seperti tadi yang sudah diutarakan ya, Iya, rindu iya. sekali dekat sama Iya, Tuhan. iya. Mulai yang Mulai simple dari aja. yang simpel Iya, aja praktis ya. ya. Berdiam diri dan bersendirian bersama Iya. Tuhan dengan kita merenungkan firman atau baca saat teduh dan Iya. terus Cukup 5 menit bersyukur aja kepada dulu ya. Tuhan. Iya, bersyukur untuk banyak hal Iya. ya. Kita sehat aja bersyukur untuk hari yang baru, Banyak untuk alasan, ya. pekerjaan dan sebagainya. Iya. Mari Roy, mulai saat ini lakukan itu dan kita percaya itu akan menjadi satu Iya. kebiasaan bagi Amin. Roy untuk kehidupannya sehari-hari ya. Iya. Dan mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami nih ya, Iya. yang hampir sama nih dengan Roy. Aduh, rasanya Iya. gimana, hampa begitu Bagi ya. waktunya gimana? Gimana gitu. waktunya gitu ya, karena kegiatan yang begitu sibuk. Iya. Tapi marilah saat ini seperti tadi dikatakan, Iya. mulailah dengan hal yang sederhana. Iya. Lakukan sendirian bersama Tuhan. Iya. Sekalipun mungkin baru 5 menit saja ya. Iya, nggak apa-apa. Baca firman, Yang baca penting renungan, konsisten, ya. tapi konsisten Iya. gitu ya. Dan tentunya kami akan berdoa untuk Roy dan Iya. juga sahabat yang baik yang lain, Iya. supaya Roh Kudus yang memimpin Roy dan sahabat yang baik untuk dapat mengisi waktu-waktu Iya, ini dengan bijaksana. dengan bijaksana, dengan selalu ada sendirian bersama Tuhan, sehingga semua hal yang terjadi atau keputusan atau apapun yang diambil itu berdasarkan kehendak Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Roy dan juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin menyaksikan acara ini. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami semua. Dan kami percaya Engkau melihat kerinduan Roy dan sahabat yang baik yang lain yang merindukan seada bersama denganmu, yang merindukan untuk bisa dekat dengan Engkau. Bapa, biarlah mulai hari ini kami mau melakukan hal yang mulai dari hal yang sederhana, sendirian bersama Bapa. Biarlah ketika kami memulai hari kami mendahulukan untuk kami ada bersama dengan Engkau, merenungkan perkataan-Mu, firman-Mu, dan menyatakan syukur kami atas segala sesuatu yang Engkau sudah berikan dan karuniakan kepada kami. Bapa, terima kasih, Roh Kudus pasti menolong Roy dan sahabat yang baik yang lain, supaya Roy dan sahabat baik yang lain ini juga akan semakin hari semakin dekat dengan Engkau dan memiliki satu kebiasaan yang indah untuk sendirian bersama Bapa di dalam waktu-waktu mereka ini. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Norma Tinabel. Halo Bapak Agus dan Bu Mala. Halo juga Norma. Norma ya, harap sedang menyaksikan juga ini ya. Harap ya. Saya punya adik, kami hanya hidup berdua. Orang tua kami sudah tiada, semua keluarga dan saudara kami sudah tidak peduli lagi. Warisan kami diambil mereka. Tolong lapangkan hati saya dan adik saya, doakan kami berdua agar selalu bisa sabar, ikhlas, dan semakin kompak serta lebih dekat pada Tuhan. Saya yakin masa depan kami bersama Tuhan akan indah. Wah, ini luar biasa Ini ya. luar biasa keyakinan itu. Iya. Yakin. Iya, jadi dia nggak mau jadi sakit hati ya, gitu Iya. ya. Dia fokusnya sama Tuhan ya. Terharu sekali katanya, Iya, dia iya. percaya, Betul. yakin bahwa masa depannya akan indah bersama Amin. Tuhan. Ini luar biasa ya, Wow, Nah, luar Norma. biasa. Kami sangat bersyukur sekali Wow. nih dengan respon Norma yang ingin didoakan untuk sabar, ikhlas, dan supaya lebih dekat dengan Tuhan dan yakin punya masa depan yang indah bersama Amin. dengan Tuhan. Luar biasa ya. Meskipun Norma juga mengalami warisan
orang tua sudah diambil oleh keluarga sendiri. Dan hari ini kita diingatkan nih, sesuai dengan tema sendirian bersama dengan Bapa Surgawi. Jadi Norma mulailah ambil waktu tenang nih, sendirian dengan Bapa Surgawi. Lalu perkatakan satu ayat firman Tuhan sambil bersyukur kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan ya. Bisa pagi hari setelah bangun pagi atau malam hari sebelum tidur. Supaya apa? Supaya Norma hatinya melekat kepada Tuhan dan memiliki iman yang kuat dan semakin dekat dengan Tuhan ya. Sekali lagi hari ini dengan apa yang disampaikan Norma ini, Tuhan mau supaya Norma bangkit dan melihat bahwa pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan ya. Ada firman Tuhannya dari Mazmur 63 ayat yang ke-7 dan ke-9. Demikian firman-Nya. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Wah, luar biasa ya Mazmur ini ya. Seperti mengingatkan pada kita ya bahwa tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Selalu ya, menopang kita. menjaga kita. Nah sahabat yang baik, kalau mungkin mengalami situasi seperti Norma ini, diperlakukan tidak adil dan yang lainnya, mari pegang janji Tuhan ini, bahwa ada tangan kanan Tuhan yang menopang kita. Dan biarlah hari ini serahkan hidup kita pada Tuhan, dan kita mau percaya bahwa kebenaran, keadilan Tuhan akan selalu membela kita ya. Kita berdoa untuk Norma dan sahabat yang baik. Tuhan, kayak bersyukur untuk pribadi Norma yang meresponi situasi yang tidak menyenangkan ini dengan ikhlas dan percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kayak berdoa juga buat sahabat yang baik yang mengalami situasi yang sama, mengalami ketidakadilan dan situasi yang tidak menyenangkan. Biar hari ini bangkit untuk percaya bahwa Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang akan menopang dan membela, bahkan Tuhan akan menyatakan kebenarannya. Kayak berdoa kuatkan iman Norma, kuatkan juga iman sahabat yang baik, supaya di masa-masa seperti ini, di dalam situasi yang menekan dan masalah, tetap berpegang kepada janji Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang jadi penolong yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, mari sekarang kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat sendirian bersama dengan Bapa Surgawi. Yang pertama, sendirian bersama dengan Bapa Surgawi adalah kita pergi ke kamar pribadi kita atau pergi ke rumah perbendaharaan kita, di mana ini adalah gambaran hati kita yang terdalam. Dan yang kedua, kemudian tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa Surgawi. Artinya kita menutup hati kita dari segala hal yang membuat kita tidak fokus pada Bapa Surgawi. Supaya apa? Supaya kita fokus berdoa sesuai dengan kebenaran yang dari Bapa Surgawi. Ketiga, berdoa sesuai dengan kebenaran yang dari Bapa Surgawi adalah berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak perlu berdoa bertele-tele dengan mengulangi kalimat kosong seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menantikan jawaban untuk doa-doamu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan bagian dari hati yang terdalam yang selama ini tersembunyi jauh di dalam hatimu, supaya hatimu dibebaskan dari segala ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Dan juga saat ini persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu dan memenuhi hatimu dengan kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk membersihkan dan membebaskan hati kami dari segala ketakutan, kekhawatiran,
kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Sehingga hati kami hanya dipenuhi dengan kasih, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dari Bapa Surgawi. Kami percaya oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus memenuhi hati kami dengan kebenaran dan realitas surgawi. Kami berdoa dan kami deklarasikan bahwa semua kehendak dan realita Bapa yang di surga terjadi di bumi, di dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu